kita sedang kembali lagi ke masa pemulihan atau mungkin kalau dilihat daya beli masyarakat sudah sedikit membaik walaupun sebetulnya saat ini masih sedang tidak baik-baik saja situasinya? Ya saya nggak tahu ya faktor apa penyebabnya nanti seperti apa ya. Cuma kan inflasi kita bisa lihat dari dua hal. Yang pertama memang indikator adanya pemulihan permintaan ya. Tapi untuk ini kan kita harus lihat apa yang menjadi faktornya, generatornya pemulihan permintaan. Kemudian yang kedua ada kemungkinan memang ada kenaikan harga barang ya. Artinya selama beberapa lama ini dunia usaha sudah berusaha mengerem tidak terjadi adanya kenaikan harga barang karena kita melihat daya beli yang rendah. Tetapi karena beberapa faktor ya seperti mungkin antisipasi kenaikan PPN, kemudian juga ada kenaikan upah minimum, ya akhirnya walaupun kita melihat bahwa daya beli masih lemah, beberapa perusahaan ya terpaksa menaikkan harga jualnya. Nah, kalau ini terjadi menurut saya justru harus kita waspadai ya. Kita mengalami inflasi di tengah daya beli yang turun. Ya, ujungnya kan nanti stagflasi. Nah, ini yang harus kita lihat secara bersama. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat di tren global itu ada kecenderungan beberapa dunia usaha itu meningkatkan inventory. Nah, ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya ketegangan di Timur Tengah yang nanti akan meluas sehingga akan menghambat logistik. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di negara-negara lain itu meningkatkan inventory sehingga seolah-olah terjadi peningkatan permintaan padahal tidak gitu loh. Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Saya ingin ke Pak Andri. Pak Andri mengamati proyeksi atau prediksi terkait dengan akan terjadinya inflasi ya setelah terjadi deflasi selama 5 bulan beruntun. Tadi ada yang di-highlight oleh Pak Bob bahwa sebetulnya inflasi di tengah daya beli yang saat ini sedang tidak baik-baik saja sebetulnya juga dikhawatirkan bisa terjadi stagflasi. Lalu juga terkait dengan inflasi begitu. Mungkin saja di tingkat global tengah meningkatkan inventory sehingga nampaknya terjadi permintaan atau bahan pokok juga yang naik. Menurut kacamata Anda sendiri, jika ternyata nanti terjadi inflasi, apa sebetulnya atau apa saja yang membuat bisa terjadi inflasi menurut kacamata Anda? Ya, tentu ini menurut saya masih jadi pertanyaan begitu ya. Jikapun ada, kenaikan, untuk inflasi, kenaikannya pastinya akan tipis. Tetapi kalau, masih terjadi deflasi, ini kita juga tidak kaget juga gitu karena, beberapa harga mulai dari harga pangan, ya kita bisa melihat, harga cabai misalnya seperti itu ya, beras ini, tidak ada kenaikan yang cukup, masif ya, signifikan. Dan kita juga melihat dari, harga transportasi, seperti BBM, ini kenaikannya juga, tidak seperti, bulan-bulan sebelumnya karena memang ada penurunan di Oktober, dan, kita juga masih melihat daya beli dari masyarakat ini juga masih, tertahan dan, tentunya kita bisa, menyimpulkan bisa jadi, kalaupun ada kenaikan ya, masih, di angka 0,0 sekian gitu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa, kemungkinan besar, ya naiknya kecil gitu ya, dan ini menurut saya masih menjadi, indikator begitu ya bahwa, Indonesia masih, mengalami, deflasi dan, tentunya salah satu hal yang, perlu dilakukan adalah, strategi, jangka pendek gitu. Ini, menurut saya untuk meningkatkan kembali daya beli, dari masyarakat gitu. Karena, kita tahu bahwa kemungkinan besar jika, ini masih, terjadi deflasi, kemungkinan besar ya di Desember ini baru kita lihat ya, dari inflasi sendiri karena, didorong oleh, Natal dan juga Tahun Baru gitu. Meskipun kembali lagi, untuk permintaan Natal dan Tahun Baru,
agaknya masih di bawah dari permintaan Ramadan kemarin gitu ya dan Lebaran. Jadi menurut saya ini masih beberapa hal yang masih kita lihat gitu ya. Tapi dalam hal ini kita masih melihat masih ada tekanan dari daya beli masyarakat. Di samping itu tadi juga disampaikan bahwa untuk konteks global sendiri, industri memang saat ini memang untuk yang permintaan dari China itu juga masih struggling gitu ya. Nah ini juga menurut saya mendorong industri dalam negeri ini, yang beberapa bahkan yang untuk orientasi ekspor itu masih menahan begitu ya. Tapi di sisi lain importasi ini yang menurut saya jadi salah satu hal yang patut kita lihat ya, karena kita tahu bahwa daya beli dari masyarakat ini sedang menurun dan bisa jadi ya produk-produk impor yang justru murah ini masuk ke Indonesia ya, dan matching juga dengan daya beli dari masyarakat sehingga ada permintaan di sana ya. Ini tentu kita takutkan karena beberapa produk impor ini cukup bermasalah, sebagian besar di antaranya melakukan proses dumping gitu. Dan menurut saya semua negara saat ini sedang berhati-hati dengan krisis overcapacity yang dihadapi oleh China. Jadi tantangannya dari sisi supply dan demand ini cukup besar gitu ya. Daya beli masyarakat yang sedang tertekan diikuti dari pelemahan industri dalam negeri begitu. Baik, tapi menurut Anda sendiri terkait dengan inflasi yang kemungkinan terjadi begitu atau diprediksikan terjadi begitu, apakah ini sifatnya hanya akan sementara saja atau seperti apa? Kalaupun memang terjadi di bulan ini, kemungkinan besar ya akan ada kenaikan lagi. Berarti kita bisa melihat sudah ada permintaan yang cukup lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau dari sisi harga ya kami masih belum melihat adanya kenaikan harga, ya masih ada untuk menjaga begitu ya. Saya juga masih melihat juga ya Indefin dalam hal ini, apakah kenaikan harga ini ditahan gitu ya, karena pilkada sebentar lagi begitu, ataukah juga kan BLT beberapa di antaranya juga masih ditahan gitu ya. Nah ini dua hal ini kalau misalnya dilakukan saya rasa inflasi pasti akan tinggi. Cuman kembali lagi ini sifatnya bukan alamiah, ada peran pemerintah di sana ya tentunya, BLT salah satunya untuk pemberian dalam bentuk jangka pendek. Nah ini kita masih melihat bahwa kemungkinan besar di akhir tahun ini masih ada beberapa BLT yang bisa dicairkan gitu, sehingga itu pasti akan menggerakkan permintaan domestik. Jadi sampai dengan saat ini untuk Oktober jika ini ada kenaikan saya rasa akan ada follow up di November dan bahkan di Desember, karena Desember akhir tahun biasanya permintaan sedang tinggi begitu ya. Tapi kembali lagi jika tanpa intervensi dari pemerintah kenaikannya sangat-sangat tipis. Tapi mungkin ini bisa dibantu ya dengan sejumlah intervensi dari pemerintah, salah satunya tadi yang saya sebutkan BLT gitu, Mbak.